Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Siniditami. Saya dari program studi akuntansi syariah 4E dengan NIM saya 630302100164. Di sini saya ingin membacakan materi yang berjudul Uji hipotesis 2 sampel. Langsung saja. Jenis uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 1 sampel merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Uji hipotesis 2 sampel, uji untuk membandingkan parameter dua populasi. Selanjutnya, uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, maka Z sama dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2 dibagi dengan akar kuadrat dari standar deviasi populasi 1 dan 2. Sedangkan jika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka Z sama dengan rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2 dibagi dengan akar kuadrat dari standar deviasi dari sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Selanjutnya, lembaga riset pemasaran ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit, sedangkan di Bank BNI Syariah 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? Jadi, nilai Z hitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33 sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi BNI Syariah lebih dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan 1. Selanjutnya, dengan derajat keyakinan 99%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil, yaitu bila kita mempunyai sampel kecil lebih kecil daripada 30, uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis 2 sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat. Populasi harus mengikuti distribusi normal. 2 sampel dari 2 populasi yang independen. Standar deviasi 2 populasi adalah sama. Selanjutnya, seseorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai uji statistika mahasiswa lebih baik dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa secara random. Mahasiswanya yaitu ada 80, 88, 81, 90, 68, 78, 81, 76, 60. Dan yang mahasiswa ada 73, 68, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, sama 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari mahasiswa dengan 100%? Jadi bisa kita lihat di slide yang ke-10 ya. Nilai T hitung 0,2444 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswa lebih tinggi dan ujian mahasiswi. Uji rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil dengan Excel bisa kita lihat di slide yang ke-11. Di sini sudah terteranya slide yang menampilkan ada Excel di sini ya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF sama dengan 17 sama dengan 9 plus 10 min
2 adalah 2,898. Selanjutnya, perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan para salesnya dengan melakukan training kepada para sales tersebut. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkat 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sudah training lebih tinggi? Nilai T hitung 3,715 lebih besar dari nilai T kritis 1,833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi. Dan jadi kita bisa lihat sampelnya gitu di tabelnya di sini, di slide nomor 15 sama 14. Dan uji rata-rata dua populasi dependen untuk sampel kecil dengan Excel ada di slide yang ke-16, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, interval estimasi sampel dependen. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependen. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training dengan derajat keyakinan 95%, nilai T kritis dengan derajat keyakinan 95% dan DF sebesar 10 min 1 sama dengan 9 adalah 2,262. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,605 juta rupiah sampai dengan 0,148 juta rupiah. Uji proporsi dua populasi, rumusnya sudah ada tertera di slide nomor 18. Selanjutnya ada perusahaan asuransi syariah atau takaful sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil para pemegang polisi berdasarkan jenis kelamin. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Yaitu kita harus menentukan memilih tingkat signifikan yaitu 5%. Uji statistika Z membuat keputusan dari nilai kritis yang sudah tertera gitu. Nilai Z 2,05 lebih besar daripada nilai Z kritis 1,68 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi 2 sampel yaitu dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi pria dan wanita. Proporsi kecelakaan pengemudi dari pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0579. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.